Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin dan di sebelah saya sudah ada Mas Erwin Mulyadi. Kita akan bahas-bahas tentang lensa Tamron yang ada di depan kita ini, terutama lensa yang 28-75 mm f2,8. Seperti yang kita ketahui, Tamron dalam beberapa tahun terakhir aktif sekali untuk membuat lensa, terutama untuk kamera mirrorless Sony yang E-mount ya, terutama untuk full frame. Nah, kita sendiri di Info Fotografi sudah sering mereview lensa Tamron. Salah satunya 17-28, terus kemudian di sini ada 24 mm yang teman-teman bisa simak videonya. Nah, yang belum kita bahas dan ini yang paling populer justru adalah Tamron 28-75 mm f2,8. Ya, ini populer sekali. Nah, gimana Mas Erwin tentang cerita sedikit lah dengan pengalamannya menggunakan 28-75 ini dan apa sih yang bikin dia sampai populer begini gitu loh, ya kan? Ya, yang punya Sony E-mount ini melihat adanya lensa ini tuh mesti akan langsung antusias ya. Antusias. Kenapa ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat lensa zoom yang range seperti ini dengan bukaan 2,8 itu sebetulnya sudah masuk ke kelas lensa profesional. Dalam arti kualitas optiknya dan motor fokusnya dan harganya gitu. Biasanya tuh udah 20 juta ke atas. Hanya memang ada bedanya, sedikit lah bedanya. Lensa yang saya maksud itu umumnya adalah 24-70 f2,8. Nah, kalau kita memang menghendaki lensa yang persis kayak gitu, ya memang adalah lensa dari Sony juga yang memang betul-betul 24-70. Tapi bila kita pingin lensa yang kurang lebih mendekati, tapi tetap 2,8 dan harganya bisa semurah mungkin lah misalnya ya. Ya dapatnya ini gitu loh, dengan vokal yang bukan 24 tapi 28, sedikit tidak terlalu wide, korbanin wide-nya, tapi sedikit lebih di 75-nya. Iya, dan gitu. Kemudian ukurannya juga bisa lebih ringan dari lensanya Sony yang f2.8 dan ya terutama harganya sepertiganya. Betul. Ya, bukan setengahnya tapi hampir sepertiganya. Nah, ini menarik sekali. Tapi performance-nya sendiri gimana selain dia 24, 28, 75, terus dari autofokusnya sendiri bagaimana? Ya kalau dari autofokusnya ini sudah dibekali oleh teknologi motor yang namanya RXD. RXD itu kalau di Tamron yang DSLR itu memang kita belum pernah temui ya. Nah di DSLR itu hanya dikenal OSD atau USD ya. Tapi di mirrorless ada sesuatu yang agak berbeda, yaitu motor fokus umumnya adalah elektronik. Jadi misalnya kita mau manual fokus elektronik, nah itu butuh motor yang khusus. Makanya ini RXD ini bisa dibilang adalah motor yang sangat kompatibel dengan Sony E-mount gitu. Karena kamera Sony itu biasanya kalau kita suka coba fitur-fitur kayak misalnya DMF atau MF itu membutuhkan dukungan dari desain lensa yang kompatibel ya. DMF juga. Sama Sony kan sangat terkenal sistem autofocus terutama face and eye detection sangat tepat ya. Untuk mengikuti subjek itu juga dengan RXD ini dia nututin ya. Bisa kompatibel penuh, misalnya fokus tracking, AFC, deteksi wajah. Itu menarik. Dan silent itu yang penting juga. Itu untuk video ya kan. Gitu. Jadi nggak heran ya untuk fotografer sama videografer semuanya menggandrungi lensa Tamron sekarang ini ya. Iya. Dan lagi soal yang lebih penting lagi kan kualitas optiknya kan. Kualitas optiknya bagaimana yang? Ya kalau ini kita lihat ya lensa modern itu sebenarnya saya nggak ragu sama kualitas optik secara umum ya, karena kan manufakturnya kan sudah computerized dan lain-lain. Nah khususnya kalau Tamron sendiri karena dia juga mendesain lensa ini adalah untuk full frame dan untuk kamera yang mengantisipasi megapiksel yang semakin tinggi ke depan. Ya ketajaman juga udah baik ya, sudah tajam gitu. Bahkan di bukaan maksimal di 2,8 dia sudah tajam, di zoom maksimal ke 75 juga sharpness-nya juga masih Tapi ya kita juga mesti tahu hal-hal lain apa nih yang ada di lensa ini yang juga membuat lensa ini sebenarnya secara optically dia memang bagus gitu.
Ya, misalnya adalah dia ada fluorine coating, kemudian ada bibar coating juga ya. Bibar itu sesuatu yang tidak ditemui di semua lensa Tamron sebetulnya. Jadi lensa kelas atas aja. Karena dia bisa menahan flare dan sehingga foto bisa tetap tajam walaupun kena backlight misalnya ya. Itu mantap sekali sih. Coating seperti itu mewah sih saya bilang ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kita sudah coba dengan Sony A7 Mark III ini, saya juga udah coba di studio dengan lampu flash ya. Saya udah coba sekitar 60-75 juga, hasilnya juga saya lihat bagus. Memang saya pakai bukaan yang 6,3 sampai 8. Nanti mungkin ada juga foto-foto yang menggunakan bukaan-bukaan yang lain juga di review kali ini. Oke, jadi ya sekarang ini saya dengar memang lensa ini selalu kehabisan ya. Jadi back order. Jadi teman-teman yang menginginkan punya lensa ini ya, jadi jangan menunda-nunda lagi untuk segera memesan. Soalnya belum tentu dapat langsung juga, masih menunggu. Kebanyakan saya dengar-dengar sih seperti itu, masih nunggu waiting list lah segala macam. Nah mudah-mudahan Tamron bisa membuat lebih banyak supaya memenuhi demand ya. Iya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya kalau ini lagi pesan tapi belum kebagian, bisa pesan yang ini aja dulu. Ya 1728. Mereka itu komplement ya, karena ya kalau kita bicara kamera full frame kan biasanya akan enak untuk foto-foto landscape dan landscape butuh lensa yang lebar. Lebar dari Tamron ini juga sebenarnya menarik sekali ya, 1728 f2,8. Dan ini udah pernah kita review. Yang saya suka adalah ini tidak ada overlap. Jadi dia habis di 28, di sini dilanjut sambung 28 sampai 75 sehingga kita bisa lanjutkan lagi. Nanti ada lagi satu lensa 75 sampai 180 di masa mendatang ya. Saya pikir itu akan sangat ditunggu-tunggu ya. Tiga lensa yang saling melengkapi dari wide sampai tele-nya ya. Iya, dan bagi teman-teman yang merasa ini lebih maksudnya masih terlalu besar dan berat atau mahal meskipun menurut kita relatif murah, ya ini ada lensa-lensa yang agak cute ini, yang kecil-kecil, lensa fixnya juga banyak dan ini di bawah 10 juta, 6 juta. 6 juta. Sangat ekonomis, tinggal pilih focal length yang diinginkan. Dan kita sudah review juga. Ada yang 35 dan yang belum kita dapat tapi sudah mulai diumumkan adalah yang 20. Itu asik juga ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan hands-on. Itu aja deh pemirsa, sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya lagi ya. Bye-bye.